Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. How are you? I hope you always fine. Kalau nggak sedang baik-baik aja, tetap semangat ya untuk jalani kehidupan yang keras ini. Dan yang baik-baik saja, jaga kesehatan dan tetap bahagia. Siapa tahu di balik kebahagiaan kalian ada seseorang yang rela sakit, namun dia tetap bahagia ketika dia melihat kamu bahagia, meskipun bahagianya nggak sama kamu. Jadi tetap bahagia ya, biar sakitnya orang itu nggak sia-sia. Baik, sebelum memulai presentasi ini, let's introduce ourselves. MySQL adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka di bawah persyaratan lisensi publik umum GNU dan juga dapat diperoleh di bawah berbagai lisensi kepemilikan. Basis data adalah penemuan hebat yang bertindak sebagai aplikasi terpisah untuk menyimpan banyak koleksi data. RDBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan untuk mengimplementasikan basis data dengan tabel, kolom, dan indeks. Sebuah database relasional seperti MySQL mengatur data ke dalam satu atau lebih tabel data di mana tipe data berhubungan langsung satu sama lain. Hubungan ini membantu untuk menyusun data dengan benar. Selain database relasional dan SQL, RDBMS seperti MySQL berkolaborasi dengan sistem operasi untuk mengeksekusi database relasional di komputer. Adapun kelebihan dari MySQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan manajemen. Yang kedua, dukungan transaksional yang kuat. Yang ketiga, pengembangan aplikasi komprehensif. Yang keempat, kinerja tinggi. Yang kelima, biaya total kepemilikan. Kemudian ada sumber terbuka dengan dukungan 24/7 alias itu selama 1 minggu penuh. Kemudian ada proteksi data aman, ketersediaan tinggi, kemudian skalabilitas dan fleksibilitas. Kemudian ada aplikasi XAMPP. XAMPP merupakan sebuah aplikasi server yang di dalamnya terdiri dari kumpulan beberapa software seperti PHP MyAdmin, Apache, MySQL, PHP, Perl, dan lainnya. XAMPP memudahkan pengguna karena pengguna tidak perlu menginstal software di atas satu persatu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 8, yaitu MySQL dari poin XAMPP. Untuk menjalankan software yang ada di dalam XAMPP, pengguna cukup mengklik tombol Start pada XAMPP Control Panel. Untuk mengaktifkan MySQL, pengguna dapat mengklik pada tombol Start di kolom Action seperti contoh pada gambar di atas. Selanjutnya, pada web browser ketikkan http://localhost/php myadmin seperti yang ada di gambar di atas. Selanjutnya ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan MySQL. Dengan PHP MyAdmin, pengguna dapat berinteraksi dengan user interface yang mudah digunakan dan mudah dipahami sehingga pengguna tidak perlu mengetik query secara manual. Melalui PHP MyAdmin yang dapat di-download di phpmyadmin.net, pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus tabel dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan isi tabel, mengubah, dan menghapus isi tabel melalui antarmuka pengguna. Selanjutnya ada tipe data dan operator. Ada berbagai tipe data, operator, yaitu yang pertama operator logika, yang kedua operator relasi, dan yang terakhir operator aritmatika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tipe data.
Yang pertama, tipe data numerik. Tipe data numerik adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan angka dalam berbagai bentuk. Tipe data ini umumnya digunakan untuk melakukan operasi matematis dan penghitungan. Tipe data numerik dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, integer, yaitu bilangan bulat tanpa bagian desimal. Yang kedua adalah float, yaitu bilangan yang memiliki bagian desimal. Dan yang terakhir adalah double, mirip dengan float tetapi dengan presisi yang lebih tinggi. Tipe data ini sering digunakan dalam penghitungan yang memerlukan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah tipe data string. Tipe data string digunakan untuk mempresentasikan teks. String terdiri dari rangkaian karakter yang dapat berupa huruf, angka, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Dalam pemrograman string, biasanya dikelilingi oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. String sangat berguna dalam pemrograman untuk penyimpanan dan manipulasi teks. Mereka sering digunakan untuk mengolah input pengguna, menampilkan pesan, dan banyak tugas lainnya yang melibatkan teks. Dan yang terakhir adalah tipe data date. Tipe data date digunakan untuk mempresentasikan tanggal dan waktu dalam berbagai format. Tipe data ini penting untuk mencatat, menghitung, dan memanipulasi informasi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu. Beberapa karakteristik dan contoh penggunaan tipe data date. Yang pertama adalah format tanggal. Tanggal biasanya diformat sebagai tahun, bulan, hari. Dan yang kedua adalah format waktu. Waktu sering diformat sebagai jam, menit, detik. Tipe data date sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk kalender, sistem pemesanan, pelaporan keuangan, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah operator. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika adalah simbol-simbol yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan operasi matematis pada data numerik. Operator ini digunakan untuk melakukan perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan mencari sisa hasil bagi atau modulus. Operator aritmatika ini sangat penting dalam pemrograman untuk melakukan berbagai jenis perhitungan dan manipulasi data numerik. Selanjutnya ada operator relasional. Nah, dalam operator relasional ini terdapat beberapa tools yang akan digunakan dalam operator. Yang pertama ada sama dengan, yang kedua ada lebih besar dari, yang ketiga ada lebih kecil dari, yang keempat ada lebih besar dari atau sama dengan, yang kelima ada lebih kecil dari atau sama dengan, yang keenam ada tidak sama dengan, yang ketujuh juga tidak sama dengan tetapi dengan simbol yang berbeda, yaitu dengan simbol nada seru sama dengan. Kemudian ada is null dengan keterangan apakah sebuah nilai adalah nol. Kemudian operator in itu keterangannya apakah sebuah nilai berada di dalam pilihan yang ada. Lalu ada operator not in dengan keterangan apakah sebuah nilai tidak berada di dalam pilihan yang ada. Dan yang terakhir adalah operator regex p, yaitu dengan keterangan singkatan dari regular expression, nilai menjadi benar atau true bila nilai A sama dengan nilai B. Kemudian yang operator terakhir yaitu operator logika. Nah, di sini ada 3 operator. Yang pertama adalah not atau bisa diketik dengan simbol tanda seru dengan keterangan sebagai negasi atau pembalik nilai. Yang kedua ada operator or dengan keterangan atau, dan yang terakhir ada operator and dengan keterangan dan. Nah, dalam
pemberian nama tabel dan juga field pada MySQL itu terdapat beberapa aturan pemberian nama. Yang pertama yaitu terdiri dari karakter, huruf, dan angka. Yang kedua ada simbol yang dapat dipakai yaitu underscores dan juga simbol $. Yang ketiga ada panjang karakter maksimal 64 dan yang terakhir adalah tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil kecuali untuk alias. Pada subbab perintah dasar ini dipelajari bagaimana untuk menjalankan perintah dasar MySQL melalui PHP MyAdmin dan query yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah dari beberapa perintah dasar ini. Yang pertama ada membuat database. Yang kedua, memilih database yang digunakan. Yang ketiga, membuat tabel. Yang keempat, mengisi data. Yang kelima, menambahkan field. Yang keenam, menghapus field. Yang ketujuh, menghapus database. Yang kedelapan, menghapus tabel. Dan yang terakhir, itu mengganti nama tabel. Nah, dari beberapa perintah dasar ini nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya. Membuat database. Cara yang pertama, klik tombol menu di sisi kiri atas, lalu ketikkan nama database, tekan tombol create. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar 8.3. Untuk cara yang kedua, klik tab SQL di bagian atas aplikasi, ketikkan query, dan lalu ketik tombol go di sisi kanan bawah. Untuk query-nya, create database universitas. Selanjutnya memilih database yang digunakan. Klik pada nama database di sisi kiri aplikasi. Nanti akan muncul seperti yang ada di gambar 8.4. Atau ketik query use universitas titik koma. Membuat tabel. Sebelum membuat tabel, pengguna harus memilih database yang akan digunakan terlebih dahulu. Lalu pada tab struktur, ketikkan nama tabel yang akan dibuat beserta jumlah kolomnya. Lalu tekan tombol Go untuk melanjutkan. Seperti yang ada di gambar 8.5. Pada halaman berikutnya, field tabel beserta dengan atributnya untuk membuat primer key dapat dipilih pada kolom indeks di field yang akan dijadikan primer key. Seperti yang ada di gambar 8.6. Atau juga bisa mengetikkan query-nya, ketik create tabel mahasiswa kurung buka nim vacar kurung buka 10 kurung tutup koma nama underscore mhs vacar kurung buka 50 kurung tutup not null koma alamat underscore mhs vacar kurung buka 100 kurung tutup koma primer key kurung buka nim kurung tutup titik koma. Selanjutnya mengisi data. Untuk menambah field baru dalam tabel, klik pada tabel yang akan ditambahkan fieldnya. Pada tabel struktur, ketikkan jumlah field yang akan ditambah pada kolom ADD. Pilih posisi penambahan lalu klik tombol Go. Tambahkan nama field dan ukurannya, lalu tekan tombol save. Seperti yang ada di gambar 8.7. Insert atau bisa menggunakan query-nya insert into mahasiswa kurung buka nim koma nama underscore mhs koma alamat underscore mhs kurung tutup false kurung buka tanda petik 072134321 tanda petik koma tanda petik Andi tanda petik koma tanda petik Medan tanda petik kurung tutup titik koma. Selanjutnya yaitu menambahkan field. Untuk menambahkan field baru dalam tabel, klik pada tabel yang akan ditambahkan fieldnya. Pada tab struktur ketikkan jumlah field yang akan ditambahkan pada kolom it. Pilih posisi penambahan lalu klik tombol Go, tambahkan nama field dan ukuran lalu tekan tombol save. Atau untuk mengetikkan query-nya yaitu tab ketik tab alter table mahasiswa it, enter nom telepon spasi vacar spasi
kurung buka 10 kurung tutup titik koma. Nah, lalu untuk menghapus field pada tabel, pengguna cukup mengklik tombol drop yang terdapat di samping kanan field pada tab struktur, atau mengetik query-nya ke tab alter table mahasiswa drop enter nomor telepon titik 2. Nah, selanjutnya untuk menghapus database, klik pada data yang akan dihapus, klik pada tab operation, scroll ke bagian bawah, pada bagian remove database, klik tombol drop the database atau drop lalu klik OK. Query-nya drop database universitas titik koma. Menghapus tabel. Untuk menghapus tabel, klik tombol drop di bagian kanan, nama tabel yang akan dihapus pada tab struktur, atau untuk mengetikkan query-nya yaitu drop spasi tabel spasi mahasiswa titik koma. Selanjutnya yaitu mengganti nama tabel. Nah, pada tab operation, modifikasi tabel option untuk mengganti nama tabel. Untuk query-nya itu sebagai berikut: tab rename spasi tabel, terus enter, petik universitas petik titik petik mahasiswa petik spasi to, lalu enter lagi, petik universitas petik titik petik MHS petik titik koma.